Pria ini tarik pintu mobil. Tanpa diduga sopir adalah segadis. Tapi pembunuh hampir sampai. Pria ini hanya bisa naik mobil. Terhadap si pembunuh. Si sopir ini mundur mobil. Lalu berputar dan berubah arah. Pembunuh masih mengejar di belakang. Tapi Eng Ha sangat tenang. Terus lewat terowongan. Dia belok lagi. Lalu dia berhasil berputar balik. Bagus deh. Tapi masih belum memperhentikan si pembunuh. Terhadap kata kotoran dari mereka. Eng Ha sama sekali tidak peduli. Mereka sudah maus ke sebuah gang yang kecil. Ya tolong hati-hati nih. Tapi Eng Ha sangat tidak peduli katanya. Gadis ini sangat tenang, dia putar lagi. Lalu berhenti di tempat parkir. Matikan mesin. Tundukkan kepalanya. Benar, mereka tidak ditemukan. Lalu terus berangkat. Tapi hampir tabrakan mobil di gang. Untungnya skill Eng Ha sangat mahir. Membuat pria yang duduk di belakang dia terkejut. Kedua mobil begitu saling melewati. Tim pembunuh terus mengejar tapi sudah kehilangan jejak. Tapi di belakang dia. Eng Ha tiba-tiba nyalakan mesin dan mundur. Berlari dengan diam-diam. Tidak bisa tidak katakan. Skillnya memang luar biasa. Tapi masih ditemukan. Eng Ha bergegas naik kecepatan. Mobil sekali lagi terbang. Tampilnya sangat tenang dan kasar. Eng Ha sadar tidak ada jalan lain. Jadi sudah ada ide lain. Dia terus tekan pedal gas. Saat hampir ditangkap. Setelah hal ini, ketika si pria ini bayar uang untuk Eng Ha, dia mau minta Eng Ha bekerja untuk dia. Tapi Eng Ha hanya pakai topi. Tidak peduli. Dengan serius bisa katakan. Eng Ha seorang pengantar barang yang khas. Siapa saja. Barang apa saja. Hanya bayar uang. Eng Ha bisa menjamin bahwa barang akan diantar dengan aman. Suatu hari, Eng Ha terima pesan lagi. Yang sewa dia adalah kedua bapak dan anak ini. Setelah nego harga, yang pertama harus menentukan jalur. Lalu bawa belasan plat nomor. Setelah siapkan, dia langsung mulai berangkat ke Seoul. Tapi setelah Eng Ha sampai, dia sudah melihat dengan teliti foto yang sewa dia. Dia sudah lama menunggu mereka. Tapi tidak ada yang datang. Sampai saat dia tidak bersabar lagi. Tiba-tiba, bocah ini datang. Lalu mengetuk kaca mobil. Dan di belakangnya tim pembunuh sudah tiba. Eng Ha tidak mau campur tangan urusan orang lain. Tapi jeritan si bocah ini memang membuat Eng Ha sakit hati. Bocah ini setelah naik. Eng Ha langsung tekan pedal gas. Bahkan pintu mobil belum ditutup. Di depan ada 3 si pembunuh lagi. Eng Ha terpaksa berhenti. Para pembunuh ini memecahkan kaca mobil dengan tongkat. Tapi Eng Ha masih tenang. Dia mulai belok. Akhirnya sudah bisa keluar tempat ini. Tapi di jalan muncul si bos gangster. Eng Ha menyembunyikan bocah ini. Dan para pembunuh sudah mau tiba di belakang. Eng Ha hanya bisa menerobos. Kedua mobil ini semakin berjalan semakin cepat kecepatannya. Hampir saling menabrak. Pada saat yang penting, yang sewa Eng Ha tiba-tiba muncul. Si bos gangster mau gila. Bagi Eng Ha, dia terus pergi. Karena bosnya sudah pernah bilang sama dia. Jangan campur tangan urusan orang lain. Eng Ha memarkir di sudut. Lalu turun dan meninggalkan tempat itu. Eng Ha mau tinggalkan bocah ini. Bagaimanapun bocah ini sudah aman. Tanpa diduga, bocah ini ikuti Eng Ha. Bocah ini seperti gum, tidak bisa lepaskan dia. Eng Ha suruh bocah ini melapor polisi. Tapi dia tidak mau. Bocah ini bilang bahwa ayahnya tidak izinkan. Eng Ha menelpon bosnya. Kabari sudah ada masalah. Bos bilang jika sudah terima uang, harus segera pergi. Eng Ha hubungi teman bosnya. Lalu antar bocah ini ke tempat bapak ini. Kalian di sana untuk apa? Kamu pikir apa nih? Dekat ini tidak bisa lakukan hal itu. Tapi ikuti permintaan si bos. Saat Eng Ha memeriksa uang, ada yang jatuh. Hal ini membuat Eng Ha merasa tidak nyaman.
Akhirnya, dia menemukan si bocah ini yang sedang mau melarikan diri di kamar kecil. Di sini ini, si bos gangster ke kantor polisi. Tanpa diduga, para polisi ini segera menyapa dia. Ternyata si bos gangster inilah kepala kantor polisi ini. Dia menyalahkan Eng Ha yaitu membunuh ayah si bocah itu. Lalu dia memanfaatkan sistem penyelidikan di kantor untuk mencari kabar Eng Ha dan bocah ini. Saat itu, Eng Ha sudah membawa bocah ini ke hotel. Melihat kunci-kunci di lift, Eng Ha ada ide. Setelah masuk ke kamar, Eng Ha pegang HP lalu taruh di meja. Lalu ke supermarket, membeli senjata. Tapi saat ini si bos gangster sudah tahu posisi mereka. Tunggu sampai saat Eng Ha kembali ke kamar. TV sedang tayangkan kabar kematian ayah bocah ini. Bocah ini menangis keras. Tiba-tiba Eng Ha mendengar suara pecahan dari gelas. Itulah cara memperingati yang sudah Eng Ha susun. Ada yang mencari mereka. Pembunuh pegang HP lalu menoleh ke samping. Ternyata Eng Ha sudah pindah ke kamar yang lain. Mereka mengetuk setiap kamar. Tapi masih tidak bisa temukan Eng Ha. Eng Ha sudah ganti pakaian. Membawa bocah ini bersiap meninggalkan tempat ini. Aduh hampir lambat, maaf ya. Pria yang masuk. Lalu tekan tombol berhenti darurat. Lift segera berhenti. Eng Ha hanya bisa bersembunyi senjatanya. Tinggalkan barang ini, kamu pulang saja. Sadar bahwa Eng Ha tidak jawab. Si bos gangster ini sengaja keluarkan borgol. Lalu langsung bertindak. Apalagi di troli ini ada bocah. Eng Ha terdorong ke sudut. Lalu ditunjuk kepda badannya dengan pistol. Si pria ini bilang, ayah si bocah ini sudah mencuri barang dia. Dia hanya mau mengambil barang itu. Tapi Eng Ha tahu. Setelah dia mencapai tujuannya, dia tidak akan membiarkan Eng Ha dan bocah ini hidup. Tepat saat ini, bocah ini menggigit kaki pria. Eng Ha segera mengambil pistolnya. Situasi berbalik. Kamu bisa menembak. Setelah mengunci dia di lift, Eng Ha membuang pistolnya. Lalu membawa bocah pergi. Tapi Eng Ha sudah mencari di mana saja dalam tas bocah ini. Juga tidak ketemu yang dibutuhkan si pria itu. Ternyata, barang itu sedang di badan bocah ini. Inilah kunci rahasia dari bank. Di dalamnya ada jumlah uang yang besar dari pria ini. Di sisi lain, pria ini sudah tahu kabar tentang Eng Ha. Tiba-tiba pelanggan yang tidak diundang datang. Mi Yang adalah direktur Badan Intelijen Korea. Tahu bahwa pria ini juga sedang menyelidiki Eng Ha. Jadi wanita ini cepat datang. Karena Eng Ha lolos dari Korea Utara. Lalu lakukan naturalisasi Korea Selatan. Jadi wanita ini mau bekerja sama pria ini. Yang pertama, mereka harus menyelidiki plat nomor Eng Ha. Dan menemukan Eng Ha baru saja pergi dari stasiun pengisian. Dan sedang menuju ke Busan. Untuk membunuh Eng Ha. Pria ini sudah pergi duluan. Dia bergegas panggil kaki tangan dia. Jika temukan kedua orang ini harus membunuh segera. Eng Ha mencari ibu bocah ini. Tapi wanita ini tidak menerima bocah ini. Setelah kembali ke tempat parkir, Eng Ha menemukan bahwa bocah ini sudah hilang. Tapi untungnya dia hanya turun untuk bak. Ketika tahu ibunya tidak mau menerima dia, bocah ini mau mencari ibunya sendiri. Bocah ini tidak percaya bahwa ibunya bisa begitu dingin. Tapi tepat saat ini, Eng Ha tiba-tiba dipukul sampai pingsan. Ternyata kaki tangan dari si bos gangster. Si pembunuh ini menginjak badan Eng Ha. Bocah ini dibawa naik mobil. Eng Ha mau menghalangi mereka. Lalu ditarik rambut si pembunuh ini. Lalu terus memukul kepalanya ke bawah. Melihat mobil pergi, Eng Ha mengambil sempat ini untuk bertindakan. Eng Ha tarik baju dia. Lalu keluarkan pisau. Menusuk kaki dia. Terus ke kaki lainnya. Setelah mengalahkan dia, Eng Ha mengejar mobil. Untungnya Eng Ha sangat cepat. Setelah temukan mobil ini, dia pakai baju lalu mengikat pipa air. Lalu membakar. Api semakin besar lalu meledak. Air yang disemprotkan. Lantai licin jadi si pembunuh tidak bisa mengendali mobil. Sudah menabrak sebuah tiang. Tepat saat si sopir turun, Eng Ha berlari datang. Menabrak pintu mobil.
membuat kakinya patah. Lalu Eng Ha membuang dia ke sebelah. Lalu naik mobil. Tapi si sopir ini kembali. Untungnya Eng Ha sudah bisa hindari dia. Sekarang sudah lebih nyaman. Mereka mulai pengejaran. Yang di belakang langsung menabrak mobil Eng Ha. Waktu darurat. Eng Ha menendang pintu mobil, membuat halangan untuk di belakang. Si sopir kehilangan kontrol. Eng Ha terus mundur. Si sopir terus mengejar. Si bos gangster buka pintu mobil. Lalu menyapa tim dia. Dia mau tim gangster ini mencari jumlah uang yang besar itu. Mereka sudah tahu tempat kerja Eng Ha. Harus menyelesaikan semuanya sebelum tim intelijen datang. Karena jumlah uang itu. Si bos ini sudah membunuh banyak orang. Dan badan intelijen sudah temukan bukti penyalahan dia. Saat ini, paspor bocah ini sudah selesai. Eng Ha juga mencari kapal untuk melarikan diri. Tapi Eng Ha tidak tahu mereka sudah ke tempat kerjanya. Bos Eng Ha dipukul hampir mati. Tapi masih nyala mesin tayang langsung. Dia bertanya bos Eng Ha tentang bocah. Tapi bos masih tidak bilang apa. Si lelaki yang kulit hitam ini mendengar suara. Lalu langsung menyembunyikan bocah ini. Lalu bersiap bantu bos Eng Ha. Melihat bos Eng Ha tidak mau bekerja sama. Kaki tangan dia diikat ke mesin yang berpaku. Tapi ketika si bos gangster ini mau bertanya lagi. Kaki tangan dia sudah menyeret si kulit hitam datang. Mukanya darah semuanya. Hadapi kesiksaan dari si bos gangster. Si kulit hitam ini membalas dia dengan kata kotor. Si bos gangster dihina sampai bingung. Tidak bisa bayangkan ada yang begitu berani. Dia memukul sampai patah kaki si kulit hitam. Pada saat itu, bos Eng Ha sudah memperhenti dia. Bos Eng Ha bilang akan menyerahkan kunci. Hanya perlu jangan membunuh mereka. Kunci di belakang. Tapi berangkas harus ada jejak jari baru dibuka. Jadi mereka mengeluarkan paku di tangan bos Eng Ha. Memang sakit sampai mau mati. Bos Eng Ha diancam untuk buka berangkas. Meski sudah membunuh beberapa si pembunuh. Tapi bos Eng Ha masih ditembak oleh si bos gangster. Eng Ha baru saja pulang sudah mendengar suara tembakan. Eng Ha tahu kejadian ini. Si bos gangster memang menggila. Jadi dia lepaskan kemarahan dia ke jenazah. Tapi hal yang membuat dia senang itulah sudah temukan kunci asli. Yang terakhir harus membunuh bocah itu. Semuanya akan diselesaikan. Bocah ini di dalam bagian belakang mobil. Tidak berani mengeluarkan suara. Sudah temukan bocah ini, 100 juta. Saat ini, Eng Ha pelan-pelan merangkak ke lantai 2. Melalui jendela Eng Ha tahu bocah ini sudah ditangkap. Dan jenazah bos dia. Memikirkan kebaikan bos kepada Eng Ha. Eng Ha memang patah hati. Terus sangat marah. Eng Ha mengeluarkan senjata. Matanya memang bertekad. Eng Ha pasti akan balas dendam. Eng Ha seperti menjadi devil di malam. Membunuh setiap si gangster. Eng Ha menjatuhkan mereka. Lalu menusuk ke badan mereka. Tapi dipukul oleh gangster lain. Dia pegang rambut Eng Ha. Lalu pakai pisau. Pada saat ini, Eng Ha menginjak meja. Lalu melompat. Sudah mengalahkan si gangster ini. Si bos gangster sedang merawat lukanya. Si kulit hitam mengambil sempat ini untuk melawan. Memukul kaki dia. Lalu membawa bocah ini berlari. Eng Ha sudah membunuh satu gangster. Lalu terus menendang yang lain. Si bos gangster sudah merawat lukanya. Sedang pakai perban untuk membalut lukanya. Tepat saat ini. Tiba-tiba kaki tangan dia berlari datang. Dia melempar Eng Ha. Lalu melempar satu kali lagi. Eng Ha mengambil pistol bosnya. Menembak dia. Si bos gangster saat ini juga pegang pistol. Terus menggila menembak Eng Ha. Eng Ha hanya bisa melari. Eng Ha nyalakan mesin mobil. Berharap bisa membawa bocah keluar tempat ini. Tapi yang kulit hitam saat ini sudah pingsan. Jadi Eng Ha hanya bisa membawa bocah ini duluan. Tapi ditabrak oleh mobil si bos. Mereka berdua terluka parah. Tapi si bos masih berusaha untuk tarik bocah ini. Eng Ha keluarkan senjatanya lalu turun.
Sarankan kepada dia untuk berhenti. Tapi dia tidak mau. Kenapa dia bisa dikalahkan oleh segadis? Kamu pasti kalah. Eng Ha menusuk dia. Mereka tenggelam. Akhirnya si bos tidak bisa bergerak lagi. Tapi saat Eng Ha temukan bocah dan mau berenang ke darat, kaki Eng Ha ditarik oleh si bos, lalu memborgolnya padanya. Eng Ha hanya bisa menggunakan daya tahan yang terakhir untuk mendorong si bocah naik. Eng Ha dan si bos terus tenggelam ke laut.